Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan tadi ya, barusan tim sepak bola Oman sudah mendarat di Indonesia. Mereka datang dengan full tim, juga didampingi oleh sang pelatih mereka, Tarik Sektiau, pelatih asal Maroko, dan mereka akan bertarung melawan timnas kebanggaan kita yang dilatih oleh John Hertman pada hari Jumat yang akan datang 5 Juni 2026 dalam rangka FIFA Matchday. Ini pertandingan pertama bagi Indonesia dan juga bagi Oman untuk di FIFA Matchday, karena Indonesia akan memainkan pertandingan kedua 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 menghadapi Mosambik di Gelora Bung Karno. Sementara bagi Oman, mereka setelah lawan Indonesia mereka akan menuju ke Bangkok karena sudah menunggu Kuwait dalam pertandingan FIFA Matchday kedua bagi tim peringkat 79 dunia ini. Jadi ini akan mendapatkan lawan yang cocok bagi Indonesia yang berperingkat 122, karena selain Oman 79, Mosambik dengan 101. Jadi sesuai dengan harapan dari John Hertman, harus menghadapi tim-tim yang levelnya di atas kita dan punya peringkat lebih baik dari kita, sehingga ini akan memotivasi semua pemain. Ya, apalagi di depan publik sendiri, jika memenangkan pertandingan kita akan naik secara peringkat. Mungkin di 118, 116, ya, kalau kita bisa memenangkan dua pertandingan. Nah, Oman setelah mendarat di Jakarta, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, ya, itu membawa sederet pemain-pemain terbaik mereka yang juga ada abroad, ya, yang bermain di luar. Ya, di antaranya ada Ezam Al-Subni yang bermain di Al-Khwah Al-Jawiyah di Irak. Kemudian ada Muhsen Al-Ghazani yang bermain di Bangkok United di Liga Thailand. Menarik dengan Muhsen Al-Ghazani ini. Ini pemain ya, depan yang satu klub dengan pemain Indonesia. Ya, yang pernah masuk di tim nasional di era STY, yaitu Pratama Arhan. Ya, tapi Arhan tidak dipanggil saat ini karena baru dalam pemulihan setelah cedera dan operasi. Dia tidak bermain. Akan menarik memang kalau Arhan ada, akan bertemu mereka berdua. Oke, selain Muhsen Al-Ghazani, ada juga Jamel Al-Yahmandi yang bermain di Al-Karma juga di Irak. Kemudian ada Khalid Al-Braiki yang bermain di Cekoslowakia di Artis Bjorno. Kemudian ada Al-Mandar Al-Alawi di Duhok SC di Irak. Jadi itu pemain-pemain abroad mereka yang tampil, dan mereka masih membawa sederet juga bintang-bintang mereka yang bermain di tim nasional mereka, tapi usianya sudah di atas 30. Jadi berarti mereka sudah matang sebenarnya, ya, pemain-pemain Oman ini yang datang ke Jakarta. Termasuk kalau bisa dilihat sini ada kapten kesebelasan mereka, ya, yaitu gelandang bertahan mereka, ada Harib Al-Saadi. Kalau lihat dari data di sini, dari klub lokal Al-Nahdah, ya, 36 tahun. Dia berstatus sebagai kapten kesebelasan dengan caps sudah 101 ya penampilan sejak mengukir penampilan pertama dia pada Maret 2016. Ya, ada juga pemain yang paling tua yaitu 37 tahun. Kalau yang tadi kan Saadi Al-Saadi itu 36. Ya, ini adalah Faris Al-Rusheidi. Ini seorang penjaga gawang, ya, 37 tahun. Ya, dia sudah punya caps juga yang banyak. Ya, 70 caps sejak dia bermain pertama kali dengan tim nasional Oman pada 2010. Ada pemain-pemain lain juga yang di atas 30 yang dibawa oleh Sektio itu ke Jakarta, yaitu Ahmad Al-Hardi, ya, 32 tahun. Kemudian ada Khalid Al-Baraki juga 32 tahun. Ada Ahmed Al-Kamisi 34 tahun. Mahmud Mabruk 33 tahun, teman-teman. Jadi itu nama-nama pemain yang saya sebut di dalam data yang saya bacakan ini, itu pemain-pemain terbaik mereka, ya. Jadi memang kita harus fokus untuk bisa menghadapi Oman. Tidak mudah, ya, untuk bisa mengalahkan Oman, karena mereka setidaknya di putaran keempat sama seperti kita di Piala Dunia di grup A, mereka masih bisa mendapat 1 poin, ya. Sementara kita tidak mendapat poin ketika kalah lawan Arab Saudi dan lawan Irak. Pasti Oman akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak kalah melawan Indonesia, karena mereka tahu bahwa kalau kalah juga akan membuat, ya, poin mereka akan berkurang tentunya di
peringkat FIFA. Jadi mereka akan tampil habis-habisan melawan Indonesia walaupun mereka melakoni laga tandang melawan tim kita ya, Emil Audero dan kawan-kawan. Kalau dari sisi kemewahan tim, saya rasa kita punya tim yang mewah, yang bermain bahkan di Eropa. Kalau tadi kan cuma satu yang main dari Bjorno Ceko tuh di kasta kedua, sementara kita di level-level atas ya, selain Jai Ises yang tidak bisa datang karena mengalami masalah cedera ya, yang bermain di Sassuolo, kita masih punya Emil Audero di Cremonese yang sekarang mungkin akan dipanggil dibalik lagi di Como yang ikut di Piala Champions karena Como menempati peringkat keempat di Serie A. Ya, banyak, ada Martin Pas di Ajax Amsterdam, ada Calvin Verdong bermain di Lille di Ligue 1 di Prancis, dan pemain-pemain yang berada di Eredivisie, Justin Hubner semua yang ada di Fortuna Sittard yang juga akan datang ya. Oli Romani di Oxford walaupun sudah turun kasta ya, tapi tetap dia menjadi pemain bintang kita yang bermain di lini depan. Ada Elkan Bagot juga yang bersama dengan Ipswich Town promosi ke liga utama di Inggris, di Premier League. Jadi banyak pemain-pemain kita yang bagus. Belum lagi dengan Kevin Dix yang bermain di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Jadi itu secara kedalaman skuad memang kita lebih baik ya. Peringkat memang ada di Oman, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil maksimal dengan meraih atau mendulang memenangkan pertandingan sehingga poin kita akan bertambah sebelum melawan Mozambik, karena kemenangan melawan Oman ini akan membuat pemain-pemain lebih percaya diri untuk tampil melawan Mozambik, karena Mozambik juga punya style permainan yang berbeda dengan Oman. Rata-rata pemain mereka juga bermain di Eropa ya, ada yang bermain di Portugal ya, bermain di Turki, sehingga ini bagus buat kita seperti yang diinginkan oleh John Herman. Mozambik walaupun Afrika tapi mereka punya gaya permainan dengan gaya Eropa mereka. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan kedatangan Oman ke Jakarta. Mereka datang lebih cepat karena tanggal 5, tanggal 30 sudah datang, artinya mereka bisa istirahat 4-5 hari untuk kebugaran mereka, dan untuk itu mereka ingin tentunya tampil ya semaksimal mungkin melawan Indonesia dengan datang lebih cepat. Mungkin mereka akan penyesuaian adaptasi dengan udara yang ada di Jakarta. Ini penting untuk aklimatisasi bagi pemain-pemain Oman dengan pelatih mereka Setiao. Setiao ini menggantikan pelatih sebelumnya Oman ya, Carlos Queiroz. Ini pelatih top juga yang akhirnya keluar mundur, dan pelatih Maroko Setiao ini yang menggantikan Queiroz. Sampai di sini dengan saya Bung Nopan. Wassalam, ciao.